Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Coba nih, yuk langsung aja seperti biasa, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan secara resmi ditunjuk oleh Paman Yuan untuk menjadi penerus masa sekte yang selanjutnya di hadapan mereka semua. Apalagi saat ini Paman Yuan dia juga memberitahukan kepada mereka semua kalau besok setelah acara penobatan Zauvan dia akan menikah dengan Qin Chen dan juga menghapuskan aturan lama yang melarang hubungan di antara pria dan juga wanita, yang tentunya hal itu membuat tetua Shi dan juga yang lainnya mereka juga sempat protes karena itu melanggar aturan dari sekte yang lama. Tapi di sini untuk Paman Yuan melihat protes itu membuatnya pun mengatakan kepada Zauvan kalau tidak ada yang peduli ketika Wu Yue turun tahta, justru mereka semua malah mempeributkan tentang Zauvan yang akan segera menikah. Walaupun memang di sini Zauvan dia juga agak sedikit nggak enak hati, mengingat dia baru aja datang sudah membuat aturan sekte menjadi kacau. Tapi di sini Paman Yuan dia pun mengatakan kalau aturan itu sebelumnya dibuat untuk dapat melindungi kultivasi para orang-orang yang ada di sekte ini. Tapi sekarang itu semua tidak perlu dilakukan lagi karena orang-orang yang saat ini menghabiskan waktu bersama dengan Zauvan, mereka semua telah menemukan jalan mereka di hati mereka. Dan itu adalah tujuan utama dari aturan sekte. Jadi dengan adanya Zauvan, tentunya aturan itu tidak lagi perlu diadakan, ucap dari Paman Yuan. Bahkan saat ini Paman Yuan dia juga mengatakan kalau 4 iblis cebol yang sebelumnya ada bersama dengan Zauvan, mereka itu adalah orang yang sangat-sangat jahat, tengil dan juga kacau. Tapi ketika sudah bersama dengan Zauvan, aura jahat mereka semua sudah menghilang. Bahkan saat ini mereka juga sudah mulai membangkitkan hati Dao mereka. Begitu juga dengan para tetua yang lainnya yang udah bersama dengan Zauvan selama beberapa waktu terakhir. Dan di sini Paman Yuan dia juga menganalogikan seperti orang-orang yang mengatakan kalau mereka semua dekat dengan warna merah, maka mereka semua akan berubah menjadi merah. Dekat dengan hitam, maka mereka pula akan menghitam. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan, aku percaya setelah kau menjadi master sekte yang selanjutnya, maka sekte Moche tentunya akan berjalan menuju jalan yang lebih baik. Dan aku yakin sekte Moche akan menjadi sekte iblis yang sejati, ucap dari Paman Yuan. Dan namun ketika sekte telah mencapai titik itu, maka ujian selanjutnya adalah ujian nafsu. Dan itu adalah ujian yang memang harus dihadapi oleh seluruh para kultivator. Dan kita tidak bisa membiarkan aturan kuno yang udah ada 1000 tahun lebih itu menghambat masa depan dari sekte, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zauvan dia pun menyadari kalau Paman Yuan memang memiliki pikiran yang sangat terbuka dan juga pandangan yang sangat-sangat luas. Dia adalah orang yang sangat visioner, ucap dari Zauvan. Kau benar-benar menunjukkan kebijaksanaanmu, ucap dari Zauvan. Dan hal itu pun diamini oleh Paman Yuan. Di sini Paman Yuan dia pun mengatakan dengan apa yang dia lakukan ini hanya untuk dapat melihat sekte ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena dia telah melihat mereka semua, orang-orang yang ada bersama dengan Zauvan, mereka semua mulai memiliki hati Dao mereka. Namun di sini Paman Yuan dia juga mengatakan kalau ini sebenarnya adalah sebuah pertaruhan yang sangat-sangat besar. Siapa yang tahu kalau apa yang telah dibawa oleh Zauvan ini bisa membawa mereka melewati ujian nafsu, atau justru mereka akan hancur akan nafsu itu sendiri. Jika terlalu banyak murid yang jatuh karena masuk ke dalam jurang nafsu, maka aku akan tercatat menjadi orang yang paling berdosa yang ada di sekte ini, ucap dari Paman Yuan. Tapi kalau mereka semua berhasil melewatinya, tentunya itu akan menjadi sebuah lompatan besar dan juga perubahan sejati dari sekte Moche kita, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zauvan dia pun kagum dengan ambisi luar biasa yang dimiliki oleh Paman Yuan. Dan untuk Paman Yuan, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia mengatakan kalau besok adalah acara pernikahan dari Zauvan. Dan sekarang apakah kau masih bisa mengatakan kalau tempat ini tidak memiliki ikatan dengan dirimu, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zauvan dia pun tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh Paman Yuan. Karena dia tahu Paman Yuan mencoba untuk dapat menahan dirinya lebih lama di tempat ini. Paman Yuan dia benar-benar luar biasa. Dia dapat mengikat hatiku pada tempat ini, ucap dari Zauvan. Dan karena memang Paman Yuan telah mendeklarasikan kalau Zauvan adalah masa sekte yang baru, di sini Zauvan dia dengan dekret pertamanya dia mengatakan semuanya, dengarkan perintahku. Mulai hari ini sekte Moche tidak akan lagi melarang hubungan cinta ataupun hubungan di antara pria dan juga wanita. Dan perintah pertamaku adalah menghapuskan aturan kuno itu, ucap dari Zauvan, yang membuat semua jadi bingung. Karena itu adalah aturan yang udah ada sejak ribuan tahun lalu dan dihapuskan gitu aja oleh Zauvan. Begitu juga dengan para tetua, mereka pun mengatakan kalau apa yang telah dilakukan oleh Zauvan adalah sebuah keputusan yang gila. Berani-beraninya menghapus aturan leluhur dan itu adalah sesuatu yang diam,
Ucap dari tetua yang meminta kepada orang tua itu untuk diam dan jangan banyak protes untuk saat ini. Wu Yue dan juga Zhao Fan mereka baru saja mencapai suksesi damai. Dia pasti mencari alasan untuk dapat menyingkirkan orang-orang. Jadi, jika kau ingin protes, maka kau lakukanlah dengan sendiri dan kau yang akan disingkirkan. Ucap dari tetua yang nggak berani macam-macam dengan Zhao Fan untuk saat ini. Tapi, dia juga masih memiliki ambisinya sendiri dan dia juga memperingatkan Zhao Fan kalau Zhao Fan, kau bisa menikmati kesombonganmu selagi kau bisa. Tapi ingat, kau telah menyinggung banyak orang dan kau akan segera mendapatkan balasanmu. Ucap dari tetua yang sepertinya dia memiliki rencananya sendiri untuk mencari masalah dengan Zhao Fan di kemudian hari. Namun untuk para murid-murid yang lainnya, mereka juga langsung keheningan itu pun pecah ketika Kuilang dapat mengatakan hidup Master Sekte Zuo, hidup Master Sekte Zuo. Ucap dari Kuilang yang diikuti oleh mereka semua dan mereka semua mulai bersaut-sautan menyambut dekret baru yang diberikan oleh Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan, dia tahu kalau semua orang bingung dengan ini semua, tapi tidak dengan Kuilang, karena cuma Kuilang lah yang mengerti apa yang dimaksud oleh dirinya. Karena Kuilang dan juga Zhao Fan mereka sebelumnya ada di titik yang sama-sama menyukai seorang wanita, walaupun mereka juga tahu kalau itu adalah melanggar aturan dari jalan iblis itu sendiri. Namun tak lama setelahnya di sini Zhao Fan dia juga ternotis ketika ada seseorang yang datang dan juga memanggilnya ayah. Ku dengar ada orang tua yang mencari masalah dengan dirimu, mana dia? Ucap dari Gu Santong yang datang. Namun melihat Gu Santong yang datang membuat Zhao Fan dia pun panik. Aduh, aku lupa soal dia. Ucap dari Zhao Fan yang takut jika Gu Santong menghancurkan tempat ini pula. Namun melihat Gu Santong dan juga orang-orang lain yang berasal dari keluarga Luo datang, membuat Paman Yuan dia pun mengatakan kepada Zhao Fan kalau Zhao Fan ini sungguh luar biasa. Jadi sepertinya kau memang telah menyiapkan bantuan dari luar. Ucap dari Paman Yuan. Di sini Paman Yuan dia pun tahu kalau Zhao Fan sangat berhati-hati, bahkan setelah kau membawa sebagian besar tetua yang ada di sekte ini yang bahkan telah mendukungmu, kau masih menyiapkan pasukan dari luar pula. Jujur saja, kau mungkin saja tidak akan butuh bantuan dari mereka. Putra monstermu ini aja sudah cukup untuk dapat meratakan sekte ini sendirian. Dan aku tidak mau sampai melihat putramu menghancurkan sekte ini seperti apa yang telah dia lakukan kepada sekte Xuan Tian. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zhao Fan dia pun berujar, Paman Yuan, kau tentang Sanzi kecil dan juga yang lainnya. Ucap dari Zhao Fan, ya tentu saja, aku ini adalah tetua agung dan aku nggak akan mungkin membiarkan kau begitu saja pergi membawa kekuatan dari sekte keluar begitu aja tanpa aku ketahui. Nggak mungkin kan? Aku telah mengawasi semua pergerakanmu, nak. Ucap dari Paman Yuan yang tahu kalau Zhao Fan sebelumnya kucuk-kucuk bawa semua orang pergi dari sekte ini. Dan tanpa restu dari dirinya, nggak mungkin orang-orang itu dapat pergi begitu saja. Dan itu tentunya membuat Zhao Fan dia pun tertawa dengan apa yang diucapkan oleh Paman Yuan. Dan itu juga membuat Zhao Fan tertawa ketika Paman Yuan mengatakan kalau dirinya nggak mau mencari masalah dengan Zhao Fan karena dia tahu kemampuan yang dimiliki oleh Gu Santong dan dia nggak mau menghadapi bocah kecil gila itu. Karena aku pun tidak yakin bisa menghadapinya. Ucap dari Paman Yuan yang membuat mereka pun tertawa bersama. Dan setelah suasana mencair di sini, Gu Santong dia pun mengetahui kalau ternyata saat ini Zhao Fan dia akan tinggal di sekte ini bersama dengan cucu dan besok ada acara pernikahan yang tentunya mengejutkan bagi dirinya ketika dia mendapatkan ibu baru. Dan tak lama setelahnya pula Zhao Fan dia juga mendapatkan sebuah giok ataupun stempel yang dimiliki oleh Master Sekte sebagai tanda kalau dia adalah Master Sekte yang baru yang diberikan oleh Wu Yue yang merupakan Master Sekte yang lama. Dan setelah hari yang sangat-sangat panjang, pada akhirnya Sekte Moche di malam harinya mereka mengadakan sebuah pesta. Dan pesta itu sangat amat meriah. Di sini mereka yang berasal dari keluarga Luo dan juga murid dari Sekte Moche dan juga yang lainnya mereka mengadakan party bersama menyambut kemenangan yang diberikan oleh Zhao Fan. Dan mereka semua sangat-sangat senang bersukacita. Tapi ada satu orang yang tidak melakukannya, yang duduk di pojokan, dan itu adalah Master Sekte Wu Yue ataupun yang bisa kita sebut sebagai mantan Master Sekte, di mana dia sangat-sangat kesal dengan ini semua. Tapi ketika dia sedang menggerutu di pojokan, dia mendapatkan kunjungan dari Yang Xia yang datang menemui dirinya. Dan di sini Yang Xia dia juga mengatakan, Wu Yue, apakah kau masih marah? Kursi Master Sekte hanyalah sebuah kursi. Memang apa pentingnya? Posisi dari tetua juga enggak buruk-buruk amat, justru malah lebih santai. Ucap dari Yang Xia yang tentunya membuat Wu Yue dia benar-benar tidak suka, dan itu membuatnya pun berujar, apa maumu? Bukankah kau saat ini ada di pihak dari Zhao Fan? Ucap dari Wu Yue. Kau datang pasti ingin menertawaiku kan? Bersama dengan orang yang lainnya. Kau
Asal kau tahu, harimau yang telah jatuh turun itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan. Dan Zaufan, akulah yang membawanya. Akulah yang membawanya ke sekte ini. Aku membawanya masuk. Dan aku yang membantunya naik. Dan akulah yang telah menyimbangkan kekuatan dari sekte ini. Tapi setelah dia berkuasa, dia justru malah berbalik menyerang diriku, menggigitku, mengkhianatiku. Bahkan aku adalah orang yang membesarkannya. Tapi dia benar-benar tidak tahu balas budi. Ucap dari Wu Yue yang masih gak terima. Tapi melihat Wu Yue yang seperti itu membuat Yang Xia, dia agak sedikit ironi, di mana dia mengatakan, Wu Yue, kita sudah lama bersama. Kita bukan lagi seperti teman, kita seperti saudara. Dan kita telah melakukannya selama berabad-abad. Bahkan di dalam turnamen angka ganda, kita bersama melewati itu semua. Ayolah, aku tidak ingin menyelakaimu. Tapi jujur saja, semua ini memang karena ulah dirimu sendiri, Wu Yue. Yue, asal kau tahu, kau tidak pernah mencoba untuk dapat memenangkan hati orang-orang ini, ataupun kau menenangkannya, tidak. Semua orang yang ada di sekte ini, mereka semua ada di bawah tekananmu. Kalau saja bukan karena sikapmu itu, Zaufan tidak akan mungkin dapat memiliki kesempatan untuk dapat merebut kekuasaan ini. Bahkan kemarin, ketika aku memberikan kau kesempatan untuk dapat berdamai dengan Zaufan, dan Zaufan pun bersedia, kau justru malah keras kepala dan akhirnya semua terjadi seperti ini. Dan ini semua terjadi karena harga dirimu terlalu tinggi. Yue, ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kau renungkan, Wu Yue. Dan satu hal lagi yang harus kau tahu, hidupmu sebenarnya telah diselamatkan oleh Tetua Agung. Ucap dari Yang Xia sembari pergi meninggalkan Wu Yue, yang membuat Wu Yue dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Yang Xia. Tapi dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Yang Xia, kalau ini semua karena Tetua Agung. Ini semua karena kau guru. Ucap dari Wu Yue yang masih aja nggak bisa terima. Dan apa yang akan dilakukan oleh Wu Yue, tentunya dia nggak akan mungkin berdiam diri begitu saja, nggak akan mungkin. Tapi apa yang akan dia lakukan akan dibahas di part lanjutannya aja, karena udah mentok sama raunya cuy. Dan itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.